Tak lupa pula seluruh tamu undangan dan peserta bedah karya kompetisi dengan pokok bahasan bedah pekan kreativitas mahasiswa yang disingkat PKM yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat rezeki sehingga kita dapat dipertemukan pada acara pagi hari. Yang kemarin nggak makan nasi. Mohon maaf. Baik, sebelum acara roadshow bedah kreativitas mahasiswa dibuka, perkenalkan, nama saya Andri Kasto Ginting, selaku Master of Ceremony pada kali ini akan memandu acara dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kali acara pertama. Pembukaan. Acara kedua, menyanyi lagu Indonesia himne teknik. Cara inti penyampaian materi serta diskusi yang akan dipandu oleh moderator dan narasumber. Acara kelima, penutup. Baik, langsung saja kita buka kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teguh Umar dengan pokok bahasan bedah pekan kreativitas mahasiswa yang disingkat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon menggunakan kameranya. Ya, panitia dipersilahkan untuk share screen.
Baik, terima kasih panitia. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tekumar. Dalam hal ini diwakilkan oleh Saudari Desi Fitriani selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tekumar. Pada Saudari Desi Fitriani dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana atas berkat. Halo, apakah suaranya terdengar? Suara saya terdengar, MC? Suaranya Kak. Baik, saya ulangi.
Sebelum Pertama-tama, marilah kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat nikmat Beliau kita dapat hadir di kesempatan kali. Tak lupa pula salawat beserta salam menyajikan pangkuan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Ihsan, Bapak Muhammad Ihsan SMP. Yang saya hormati Abang Da Setiadi Enor sebagai pemateri daripada roadshow ini, dan saya hormati perwakilan dari HMS Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati para peserta yang telah berhadir. Adapun acara roadshow bedah karya competition ini adalah kegiatan di mana tujuan awalnya untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap keilmiahan, di mana terlihat pada masa sekarang ini minat mahasiswa terhadap keilmiahan sudah sedikit menurun. Seperti yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan penelitian. Ini juga merupakan dari himpunan mahasiswa teknik sipil Universitas Teguh Umar dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Harapannya, setelah selesai mengikuti roadshow bedah karya competition ini, mahasiswa lebih banyak berminat terhadap bidang keilmiahan, khususnya mahasiswa teknik sipil Universitas Teguh Umar. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi Fitriani. Sambutan selanjutnya, sekaligus membuka acara inti pada hari ini. Sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Teguh Umar. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Muhammad Ihsan STMT selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Universitas Teguh Umar. Kepada Bapak Muhammad Ihsan STMT dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Andre? Dengar, Pak. Roadshow ya, untuk peningkatan PKM mahasiswa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, yang saya banggakan Ketua HMTS Universitas Teguh Umar, Wakil Ketua Himpunan, dan juga pemateri dari alumni
Perikanan Septia Nur ya. Oke, saya lanjutkan yang kami banggakan. Pemateri hari ini yaitu Saudara Setiadi M. Nur, SPI, ya, alumni dari Perikanan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu atau ilmiah atau PKM juga ya. Baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atau himpunan mahasiswa yang sudah menginisiasi acara ini. Tentunya kita berharap ya, kita sadari bahwa minat mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik sipil dalam PKM ini terlalu sedikit. Itu bisa kita lihat dari jumlah proposal-proposal PKM yang diusulkan, ya, yang diusulkan dalam memperoleh dana-dana hibah untuk dapat menjalankan program baik itu di desa, untuk menunjang tridharma perguruan tinggi dan lain-lain. Saya berharap tentunya selaku perwakilan dari jurusan teknik sipil, mudah-mudahan acara ini nantinya dapat meningkatkan minat dan juga ide-ide kreatif dalam membuat proposal yang tentunya yang bisa didanai. Tentunya juga kita berharap selama ini kadang-kadang acara-acara yang dibuat ini hanya sebatas acara, tetapi output-nya masih terlalu rendah. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan roadshow ini bisa tentunya meningkatkan minat dan kreativitas dalam menulis proposal. Sekali lagi, mudah-mudahan nantinya seluruh peserta dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Tadi saya dengar juga ada peserta dari luar Aceh. Selamat bergabung dalam link Zoom ini. Tentunya saya juga menyampaikan salam dari Ibu Ketua Jurusan yang tidak dapat berhadir karena ada acara ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara roadshow bedah kompetisi ini dengan resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan STT. Baik, teman-teman semua, memasuki acara inti, yakni penyampaian materi serta sesi diskusi yang nantinya setiap peserta dapat memberikan pertanyaan ke pemateri kita. Yang pastinya materi yang diberikan pemateri bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kreativitas mahasiswa. Baik, sesi ini saya langsung berikan kepada moderator kita hari ini, yaitu Arik Arajan selaku anggota bidang pendidikan himpunan mahasiswa teknik sipil Universitas Tepung. Kepada Arik Arajan, saya persilahkan. Tes. Apakah suara saya terdengar?
Baik, terima kasih Saudara MC, Saudara Andre. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu untuk saya perkenalkan diri. Nama saya Arik Al-Rajan, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teguh Umar, dan sekaligus sebagai keanggotaan dari bidang pendidikan di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teguh Umar. Alhamdulillah, pada hari ini saya yang akan bertugas untuk memandu jalannya sesi acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah berhadir pada acara roadshow Bedah Karya Kompetisi yang pada hari ini kita akan membahas Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan juga saya terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia mengisi acara kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang merupakan alumni dari kampus Kebanggaan Barat Selatan, yakni Universitas Teguh Umar, yaitu Saudara Setiadi M. Nur, SPI. Apa kabar, Bang? Halo, Bang Setiadi M. Nur. Apa kabar, Bang? Ya, alhamdulillah baik, Mas Arik Al-Rajan. Terima kasih udah Ya, sama-sama Mas Arik. baiklah, mungkin pada operator bisa menampilkan CV dari Saudara Setiadi M. Nur. Baiklah, mungkin di layar kita sudah tertera CV dari pemateri kita yang akan saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita mempersilahkan beliau untuk menjelaskan atau memaparkan materinya. Baiklah, profil merupakan lulusan program studi perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teguh Umar, Aceh, dengan IPK 3,7 dengan predikat lulusan pujian cum laude. Lama masa studi 3 tahun 9 bulan sebagai sarjana dengan kemauan yang besar, bertanggung jawab dan pekerjaan dan cepat dalam beradaptasi. Untuk track record organisasi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Teguh Umar. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Teguh Umar. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menjabat sebagai founder komunitas kreativitas mahasiswa Rumah Kreatif Fakultas Perikanan. Untuk prestasi di tahun 2019 lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa 2019, masih di 2019, 10 besar esai Fisheries Competition and Education Festival Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. 2019 juara 3 Business Plan Internasional UTU Award. Pada tahun 2020 juara 1 mahasiswa berprestasi Fakultas Perikanan. Pengalaman kerja, praktek kerja di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zakman, Jakarta pada tahun 2020. Terus asisten laboratorium MIPA terpadu Universitas Teguh Umar pada tahun 2018. Baiklah, mungkin kita sudah membacakan CV dari pemateri kita. Mungkin sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib kita di Zoom pada hari ini. Mungkin untuk operator bisa, maaf saya ulangi, saya akan membaca. Untuk tata tertib pelaksanaan sudah ditampilkan di slide kita. Untuk akses Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua yaitu ID peserta dalam roadshow ini harus menggunakan nama asli
Contoh, Pierre Zeta. Yang ketiga yaitu peserta yang mendapat akses Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat roadshow dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses online training berlangsung. Maaf, saya ulangi, selama roadshow berlangsung. Semua peserta yang mengikuti online training, semua peserta yang mengikuti roadshow melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik tanya pada kolom live chat. Lalu dilanjutkan dengan menulis nama, asal instansi, dan pertanyaan ringkas. Selanjutnya, tanya jawab dilaksanakan dengan satu sesi selama 10 menit. Selanjutnya, setelah sesi tanya jawab, akan dipilih pertanyaan teratas pada kolom live chat oleh moderator. Selanjutnya, sertifikat akan dibagikan peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhir roadshow. Selanjutnya, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Dan yang terakhir, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber untuk memaparkan materi dan penjelasannya. Tempat dan Zoom saya persilakan dengan segala hormatnya. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Bang Alik Al-Razan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasa'in. Wala umrudiyawadin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan meskipun kita bertemu via Zoom pada kesempatan kali ini. Salawat berikan salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada baginda yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman yang sangat berantusias pada pagi menjelang siang hari ini, yang saya hormati ada Ketua Jurusan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, Ibu Lisa Ofrariana STMT atau yang diwakili oleh Bapak Ihsan STMT yang tadi sudah membuka acara. Yang saya hormati Ketua Himpunan HMTS Saudara Jasmi dan wakilnya Desi Fitriani. Terima kasih sudah menyelenggarakan yang spektakuler menurut saya di HMTS ini. Dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Perikanan, ada Bang Ronaldo yang sudah berhadir. Terima kasih Bang. Dan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain yang sudah berhadir. Dan yang terutama panitia pelaksana yang sudah dihubungi jauh-jauh hari kepada saya mengenai kegiatan roadshow bedah karya ilmiah ini dan sudah menyetujui apakah karya ilmiah saya dipublishkan atau memang sekarang kita bedah. Hanya di HMTS ini tentunya saya membedah karya tulis ilmiah saya mulai dari pertama sampai yang terakhir. Mungkin teman-teman sendiri kemungkinan besar pasti akan penasaran. Nantinya beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan bagaimana sih karya tulis ilmiah tentunya di bidang program kreativitas mahasiswa atau PKM, cara menulisnya seperti apa. Karena ini bidang pelatihan. Bukan hanya saya memberikan materi saja, tapi teman-teman juga harus membuat. Karena ini masih baru pembukaan PKM atau program kreativitas mahasiswa di internal UTU, tentunya akan lebih menarik. Nah, sebelum itu, izinkan saya sendiri untuk kepada teman-teman menanyakan, apakah teman-teman siap mengikuti program kreativitas mahasiswa? Kalau tidak saat ini, tentunya akan ada di waktu yang akan datang semester depan, tentunya kalau misalkan di internal sendiri tidak lolos. Saya ingin kepada teman-teman sekalian, khususnya di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil ataupun Mahasiswa Teknik Sipil keseluruhan, apakah siap? Kalau memang siap, silakan tuliskan di kolom komentar siap dengan huruf besar. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman siap, terkhusus keseluruhan, kayak di ada Mas MC, Mas Andre, ada juga Mas Moderator, Mas Ari, dan teman-teman yang lain. Kalau misalkan siap mengikuti program kreativitas mahasiswa, tulis di kolom komentar siap. Oke, ada beberapa mahasiswa. Oke, mantap sekali.
Oke, silakan. Saya ingin melihat antusias dari teman-teman yang hadir di Zoom ini, tidak hanya di layar saja, tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita sama-sama melihat ataupun mendengarkan. Ya, ini untuk pengembangan diri saya, terutama untuk evaluasi diri saya, dan selama saya memang selama saya mau mengerjakan memang itu program kreativitas mahasiswa, salurkan ide, teman-teman sendiri tentunya harus siap. Ini alhamdulillah udah ada beberapa teman-teman yang memang sudah siap tentunya, dan izinkan saya mempresentasikan. Tentunya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu program kreativitas mahasiswa. Kemungkinan di sini ada yang angkatan 20. Saya izin menanyakan lagi kepada teman-teman sekalian, boleh sebutkan angkatannya mulai dari angkatan berapa yang hadir di Zoom ini. Boleh di list apakah ada angkatan 2021, 2020, 2019, 2018. Boleh silakan diketik di kolom chat angkatan berapa teman-teman saat ini. 19. Oke, angkatan 19 masih baru, masih hangat. 2021 Mas Adam. Oke, ada 2021. Ini masih hangat ya. Jangan sampai ditulis 2022 di sini karena belum ada ya. Oh, ada juga dari 2021. Oke, terima kasih banget antusiasnya teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi kebermanfaatan untuk kita, terutama bagi saya dan teman-teman sekalian bisa menyimak. Oke, baik. Saya akan memberikan sedikit paparan beberapa menit ke depan mengenai program kreativitas mahasiswa. Setelah paparan materi, saya akan memberikan, saya sudah kirimkan ke Sania, salah satu panitia, yang memang itu menjadi bahan untuk teman-teman nantinya. Saya akan bedah, tentunya karya yang memang saya sudah pernah lolos pendanaan di program kreativitas mahasiswa. Oke, sebelumnya ini yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Moderator. Baik, kali ini kita sesuai tema, karena di kegiatan roadshow bedah karya kompetisi ini ada beberapa tentunya pemateri, yang salah satunya pemateri pertama dan sampai akhir nantinya itu sangat luar biasa. Saya kenal beberapa pemateri yang memang mengisi di kegiatan MTS. Memang luar biasa cara panitia untuk melobi beberapa pemateri. Karena ini hangat-hangatnya isu dari karya tulis ilmiah. Oke, apakah sudah kelihatan di layar teman-teman? Oke, ini sedikit biografi singkat dari saya yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Moderator. Oke, kita langsung saja ke pemateri. Ada yang tahu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa? Tentunya pasti. Oke, teman-teman, apa sebelum saya melanjutkan, apa kelihatan di layar teman-teman sendiri? Kelihatan, Bang. Oke, terima kasih. Bentar ya, kayaknya ada gangguan nge-lag. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Dengan tema mewujudkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil, yang mana beliau juga mendukung dengan adanya peningkatan kapasitas mahasiswa, terutama di bidang ide-ide kreatif. Dan tentunya kalau misalkan kita, tentunya sebagai mahasiswa teman-teman, yang mana ide kreatif itu sangat penting untuk dimunculkan ketika kita membuat program kreativitas mahasiswa. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya PKM ini suatu wadah kreativitas yang dibentuk oleh Belmawa sejak tahun 2010, memfasilitasi kreativitas mahasiswa dalam mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan iptek, ilmu teknologi untuk masyarakat. Dan tentunya ini memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Dan nantinya teman-teman yang dibuat itu ada nggak efeknya untuk masyarakat? Kalau misalkan itu berpengaruh nyata untuk masyarakat dan ini dibuat. Sekarang PKM, Program Kreatif Mahasiswa, sudah dibagi ke beberapa skim atau ke beberapa tempat PKM yang mana teman-teman sendiri pasti sudah mengetahuinya sejak awal, atau yang angkatan 2018 di sini 19 tentu sudah mengetahui sejak awal.
Sini sudah ada PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM Karsa Cipta, PKM riset, dan PKM-PKM lainnya sekarang sudah ditambah. Yang tadinya PKM 5 bidang, sekarang sudah PKM 8 bidang. Dan semakin tahun tentunya program kreativitas mahasiswa ini akan semakin bertambah. Nah, merugi apabila teman-teman sendiri di Universitas Teguh Umar tidak mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nah, kemungkinan besar Mas Arik, moderator ini sudah mengikuti PKM ya Mas. Nah, dan teman-teman yang lain juga ada Mas Bajasmi nih. Sebagai ketua himpunan juga pasti memberikan yang terbaik tentunya untuk himpunan. Salah satunya tergabung di program kreativitas mahasiswa. Nah, ini sebenarnya di Universitas Teguh Umar sendiri ini sekedar informasi yang sangat berharga buat teman-teman. Nah, di Universitas Teguh Umar salah satunya menjadi satu-satunya universitas yang memang ketika kita lolos pendanaan itu dapat reward sesuai dengan keputusan rektor tahun 2020. Nah, ketika teman-teman sendiri ketika sudah upload dapat pendanaan itu menjadi jaminan teman-teman sudah lulus dengan jalur ninja tentunya. Nah, ketika teman-teman yang lain itu harus TGA, harus skripsian dan sebagainya, teman-teman sendiri itu langsung. Nah, jadi kalau di fakultas saya sendiri ketika yang dapat PKM, alhamdulillah ini sudah ada sekitar 5 orang yang sudah dapat reward PKM, program kreativitas mahasiswa. Ketika teman-teman yang lainnya skripsian, seminar proposal, seminar hasil, sidang dan sebagainya itu dilewati. Nah, siapa yang nggak mau seperti itu? Teman-teman sendiri ketika kita lolos PKM itulah rewardnya yang diberikan oleh Universitas Teguh Umar. Nah, tentunya alur pelaksanaannya juga sudah dibuka sekarang. Cuman ke Belmawa ini menjadi pengajuan, salah satu pengajuan di proposal PKM. Tahapannya ini 3, simpel sebenarnya PKM ini. Yang sulit itu kita sendiri tidak mau mengerjakan. Nah, yang pertama itu alur pengajuan proposal dalam bentuk proposal yang memang misalkan saya sendiri di bidang program kreativitas siswa biasanya di sistem PKMK kewirausahaan dan juga skim PKMPM pengabdian kepada mahasiswa sekitar 1 bulan nantinya. Ini tahap pertama, dan kedua itu pengumuman alur pelaksanaan kegiatan pendanaan PKM. Itu biasanya sesuaikan dengan proposal kita, kegiatan kita di 4 bulan lamanya atau memang kegiatan kita di 3 bulan. Nah, di sini Universitas Teguh Umar sendiri di tahap pelaksanaan pendanaan PKM itu sudah mendapatkan reward. Nah, ini menjadi salah satu poin penting dari teman-teman sendiri untuk menginisiasi sebenarnya, ingin memotivasi juga mengajak kepada mahasiswa untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nah, bagaimana sih teman-teman sendiri mungkin akan bertanya ya, gimana sih cara tips and triknya? Sedikit nih, kalau misalkan ditulis boleh, kalau misalkan nggak ditulis, kalau misalkan otak kita memungkinkan untuk tidak ditulis, boleh saja tidak ditulis. Dan saya sarankan untuk menulis karena kapasitas otak kita juga berbeda-beda. Nah, ini saya bagikan untuk tips and triknya program kreativitas mahasiswa. Salah satunya orientasikan tujuan PKM sampai ke lolos timnas. Nah, jangan hanya pendanaan, mentang-mentang di Universitas Teguh Umar sendiri itu ada reward pendanaan itu bebas skripsi. Nah, teman-teman sendiri hanya fokus ke pendanaan saja. Jangan, karena capailah ataupun bermimpilah setinggi langit gitu. Nah, meskipun kita jatuh juga akan ke bagian bintang-bintang ya. Itu kiasan, dan memang ini tujuan orientasi PKM ini sebenarnya akan memberikan dampak yang signifikan kepada kita, apalagi kita sudah menginisiasikannya sudah lebih tinggi. Nah, untuk yang kedua itu ada ide kreatif. Nah, bagaimana memunculkan ide kreatif yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ihsan sendiri? Nah, ini saya akan memberikan tipsnya. Permasalahan masyarakat berdasarkan tren, kasus, dan isu terkini diperkuat dengan data. Mahasiswa dong, namanya juga mahasiswa, jadi kita akan membuktikan dengan data, tidak hanya ngomong doang intinya dalam tanda kutip. Nah, inilah kita yang membedakan dengan masyarakat lain, masyarakat umum. Nah, berdasarkan diperkuat dengan data, utamakan masalah itu di bidang keilmuan. Teman-teman sendiri tidak menutup kemungkinan, mungkin Mas Arik, moderator juga akan berkolaborasi dengan mahasiswa perikanan nantinya mengenai PKM. Jadi disinilah gitu kolaborasi ditemukan. Karena kita bisa dalam satu universitas, namun beda jurusan itu bisa mengikuti PKM. Nah, salah satunya yang dimunculkan dari ide kreatif itu dengan tren isu terkini. Isu terkini salah satu misalkan mengenai COVID, atau teman-teman sendiri dari teknik sipil, bagaimana cara membuat alat ataupun membuat produk yang memang itu di brand pasaran itu belum ada.
atau sudah ada kita modifikasi dengan metode terbarukan yang memang itu bisa sustainable atau berkelanjutan. Nah, teman-teman sendiri bisa, apalagi memang berbasis agro and marine. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan mahasiswa pertanian dan perikanan. Teman-teman sendiri itu memang di PKM ini kita belajar mengasah ide itu sederhana, tapi kita sendiri yang membuatnya luar biasa. Gitu. Nah, tadi kemungkinan besar ide kreatif tidak muncul begitu saja. Nah, bagaimana cara menentukan fakta ataupun ide yang memang terbarukan untuk sesuai dengan kondisi saat ini? Yang pertama itu intelektual. Nah, ini nih poin yang penting dari PKM. Nah, salah satu intelektual kita itu berdasarkan data. Misalkan berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor sekian, bahwasannya menyatakan, ataupun tren isu dari Badan Pusat Statistik, menstatistikkan atau mendeskripsikan di berbagai wilayah, khususnya di Aceh Barat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman dari teknik sipil merancang teknik dari, kalau dari kami itu ada namanya breakwater. Breakwater itu bagaimana bisa memecahkan ombak agar tidak terjadi abrasi kemungkinan. Nah, teman-teman sendiri itu bisa merancangkan bagaimana menjadi terbarukan. Kita tidak harus membuat yang nyata gitu dengan biaya berlebihan. Enggak, kita cukup membuat prototipenya saja atau membuat sedikit saja sederhana mengenai ide yang kita tulis. Nah, itu bisa menjadikan ide teman-teman sendiri gitu untuk diajukan. Yang kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri yang hanya terjadi di suatu daerah gitu. Atau memang teman-teman yang berasal dari Aceh atau memang berasal di daerahnya itu ada memang ciri khas tersendiri gitu yang kita angkat gitu. Nah, ini teman-teman sebagai contoh, ini di samping yang warna merah, biru, kuning, ini merupakan limbah sisik ikan gitu. Ini merupakan sisik ikan yang saya olah, yang nantinya teman-teman akan kita bedah di karya tulis ilmiah ini. Ini merupakan program kewirausahaan yang memang saya ajukan kemarin di tahun 2019 yang lolos pendanaan. Ini sisik ikan yang memang kan tidak terlihat, bau amisnya tidak terlihat seperti sisik ikannya. Ini sebenarnya simple gitu, hanya kita buat sisik ikan tapi bisa bermanfaat gitu, setidaknya untuk masyarakat. Nah, yang ketiga itu kondisi terkini. Jadi jangan isu-isunya itu jangan yang tahun 2000-an ke bawah gitu. Yang jelas kondisi terkini minimal 5 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Misalnya saat ini COVID-19, teman-teman angkat tuh apa sih yang menarik di COVID-19 terutama di bidang teman-teman ataupun di bidang sains dan teknologi. Nah, jadi mengaplikasikan kondisi terkini dengan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, yang berikutnya itu pemanfaatan limbah, salah satunya tadi. Nah, teman-teman biasanya nih ada saya mendengar di misalkan ketahanan dari beton misalkan dari untuk HMTS ini kan itu bisa didaur ulang, misalkan bisa digunakan bahan utama atau bahan baku tambahannya itu di limbah gitu. Nah, ini kan bisa mengurangi pencemaran lingkungan, menjadi solusi alternatif bagi teman-teman sekalian gitu, memberikan ide atau gagasannya. Selanjutnya berbasis IT. Nah, ini yang terpenting kan, apalagi di mahasiswa sekarang udah ada teknik informatika atau misalkan memang membuat aplikasi dan sejenisnya. Nah, ini yang pernah saya lolos. Ini yang terutama. Sekarang kan PKM sudah ada panduannya di website Kemenristek-Dikti. Nah, itu bisa di-download oleh teman-teman. Yang terutama itu perhatikan ejaan yang disempurnakan. Jadi kata-kata baku yang ada di proposal itu perlu sekali diperhatikan. Penulisan referensi daftar pustaka yang benar dengan jumlah halamannya maksimal itu 10 halaman, tidak boleh lebih. Simpel sekali sebenarnya. Mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka itu hanya 10 halaman. Selebihnya lampiran-lampiran yang menyatakan untuk keunggulan dari proposal kita. Nah, ini teman-teman sangat penting sebenarnya. Meskipun sedikit berpengaruh, tapi teman-teman sendiri harus memperhatikan hal yang demikian. Salah satunya tim yang solid. Jadi yang tadi saya sampaikan, carilah tim ataupun memang yang kita sudah kenal ataupun teman-teman sendiri ada di fakultas lain ataupun di jurusan lain, akan tetapi itu tim yang memang benar-benar solid. Dosen pembimbingnya juga salah satunya kemungkinan besar Pak Ihsan sendiri bisa membantu teman-teman dari HMTS untuk menjadi dosen pembimbing
Ini sangat bersyukur sekali. Jadi jarang sekali biasanya dosen yang memang memperhatikan sampai ke penulisan, sampai mengajak kita, teman-teman harus misalkan bersyukur carilah dosen seperti itu gitu. Saya yakin di dosen Universitas Teguh Umar semua mendukung program kreativitas mahasiswa. Nah, yang ketiga ini tidak salah skim PKM. Yang tadi sudah sebutkan ada beberapa skim PKM yang terutama di 8 bidang tadi, itu jangan sampai salah. Kemungkinan besar saya tadi contohkan di PKMK. Teman-teman sendiri masukkan di PKMPM, itu sangat tidak nyambung gitu. Kemungkinan besar teman-teman masih lolos di PKMK, tapi itu malah dimasukkan ke skim PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, ini sesuai penilaian yang sudah format terbaru, ini 2021 ya, ada sekarang terbarunya itu sekarang dipisah sesuai dengan skim PKM. Nah, ini teman-teman bisa langsung di-download panduan program kreativitas mahasiswa tahun 2022 yang terbaru, terhangat. Memang ini maksimal tanggal 31 Maret dan ini kan belum penutupan. Sekarang kan masih di bidang internal utuh dan kemarin sudah pengumuman, kemungkinan besar ada juga nama teman-teman di situ. Oke, habis itu di sini bisa di-download teman-teman untuk PKM apa yang memang direncanakan oleh teman-teman sekarang. Boleh ke PKM 8 bidang, PKM gagasan turistik, PKM artikel ilmiah. Kan sekarang ada video gagasan konstruktif ataupun video yang memang teman-teman sendiri itu belum ada kegiatannya, nyatanya itu belum ada, akan tetapi teman-teman sudah punya ide gitu. Bagaimana misalkan motor sampai ke bulan itu dibuat video secara animasi secara terbaik teman-teman buat, itu sudah bisa jadi PKM gitu. Sekarang ide gila saja bisa kita munculkan gitu di program kreativitas mahasiswa. Ini sangat luar biasa penambahan dari PKM 8 bidang yang dulunya PKM 5 bidang. Mungkin itu saja teman-teman, sebelum saya membedah di sini ada yang sudah saya kirimkan kepada tim panitia untuk nantinya dimunculkan PKM yang sudah saya pernah lolos pendanaan. Oke, itu saja saya akhiri. Saya kembalikan dulu kepada moderator, kita langsung tanya jawab terlebih dahulu. Oke, Mas moderator, kita tanya jawab terlebih dahulu atau seperti apa, Mas? Ini sudah ada yang bertanya ya. Mungkin baik, terima kasih kepada saudara Setia Nur. Mungkin Mas ini kita lanjutkan aja terlebih dahulu, nanti di sesi setelah penjelasan materi selanjutnya baru kita adakan tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Arik. Baik, kita langsung bedah PKM yang sudah saya kirimkan. Bisa di saya screen atau memang dari panitia saya screen? Oke, sudah ada ya. Nah, ini dia. Simple. Ini hanya di HMTS saya bagikan proposal PKM. Dan memang sebenarnya ini kan orisinilitas karya ya, yang memang itu tidak boleh dipublikasikan. Tapi hanya di HMTS ini saya mengizinkan untuk dipublikasikan untuk teman-teman belajar, untuk teman-teman minimal bisa diamati, ditiru, gitu. Cara penulisan itu seperti apa. Bukan tanda kutip itu hanya kopas saja teman-teman, tapi saya memberikan cara penulisan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Boleh ini dari mulai covernya saja, teman-teman sendiri itu harus menyesuaikan dengan panduan. Saya ini tahun 2019, jadi tahun 2020 juga ada. Ini saya, karena saya ini menjadi ketua timnya, minimal sekarang itu tidak boleh menggunakan akronim, tapi nama produknya itu boleh menggunakan akronim. Nah, ini sebenarnya tas plastik limbah bersihkan, recycling limbah TPI Barsela Aceh. Tempat pelelang itu yang kita singkat jadi TPI. Recycling itu daur ulang. Bagaimana kita mendaur ulang untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Tadinya ini panjang, saya mempersingkat lagi. Seperti itu teman-teman. Ini bidangnya jangan lupa, logonya juga harus terbaru, yang memang itu warnanya juga jreng sehingga mempercantik nantinya reviewer ketika melihat proposal kita. Minimal diusulkan itu beda angkatan. Ini kebetulan saya ada yang satu angkatan dan satu lagi di beda angkatan. Sebenarnya saya ini sudah ada beberapa proposal yang sudah saya ikuti gitu. Cuman yang lolos itu yang satu ini gitu. Nah, kemungkinan inilah yang saya akan publishkan kepada teman-teman
yang berhadir sini. Sangat beruntung teman-teman. Nah ini PKM di bidang kewirausahaan. Ini boleh menjadi acuan, boleh ke bawah. Terus ini tahun 2019 ya pendanaannya. Ini jangan lupa kalau sekarang sendiri ada di pengesahannya. Nah, ini teman-teman saya ajukan 11 juta. Kalau sekarang itu hanya 8.500.000-an ya. Itu pun ditambah insentif dari universitas. Jadi sekarang itu di Kemendikbud itu tidak mengeluarkan 11 juta tidak, tapi ada di universitas lagi. Dan sekarang itu dimulai dipangkas gitu dananya. Itu juga di RAB sekarang ada RAB-nya sekarang sudah berubah gitu. Ini setiap tahun karena semakin berubah. Nah, ini saya ingin mencontohkan saja originalitas karyanya itu seperti apa, penulisannya itu seperti apa. Salah satunya nantinya ada di bagian biodata itu tidak boleh di-scan ataupun tidak boleh di tanda tangan digital gitu. Harus tanda tangan asli yang memang kita harus di-scan. Itu harus originalitas nih. Tanda tangannya ini kan asli semua. Oke, boleh ke bawah. Ini keseluruhan dari lembar pengesahannya. Ini tahun 2019 karena memang ada pengesahan. Dan ini buat serapih mungkin daftar isinya, mulai dari halaman sampul, halaman pengesahan kami tulis gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah ada perubahan, jadi mulai dari daftar isi saja. Oke, ke bawah lagi. Jadi mulai dari rata kanan kiri 343. Nah, ini baik kita akan bedah sedikit di latar belakang karena saya latar belakang ini tadinya sampai 3 halaman gitu saya membuat latar belakang. Tapi saya konsultasikan dengan dosen pembimbing yang mana dosen pembimbing itu sebagai dosen penasihat akademik saya juga, Bapak Dr. Rizal, dan ini menjadi kemungkinan menjadi upaya besar bagi beliau untuk saya tentunya dan teman-teman tim yang lain. Salah satunya tim yang solid yang tadi sudah saya sebutkan, salah satunya dosen pembimbing yang memang solid dengan kita. Nah, ini kita bisa di latar belakang tentunya kita bisa pangkas gitu. Kita upayakan dulu dari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tidak lepas ada namanya. Nah, ini saya sedikit gitu ke masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Saya biasanya membuat latar belakang itu dengan pikiran, dengan pola piramida terbalik. Jadi yang besar terlebih dahulu kita deskripsikan Indonesia terlebih dahulu itu kebiasaan itu seperti apa gitu. Nah, salah satunya kan sampah ataupun limbah itu biasanya Indonesia itu membuang itu sembarangan gitu. Kayaknya kita simpulkan dengan bahasa yang baik. Nah, masalah sampah sangat sulit untuk dipecahkan bahkan hingga saat ini. Nah, tidak untuk kemungkinan di beberapa daerah saya yakin gitu untuk masalah sampah ini belum bisa terpenuhi, belum bisa terpecahkan gitu apabila teman-teman sendiri bisa melihat di beberapa daerah termasuk di kampung kita sendiri kemungkinan. Nah, terus kita jelasin karena kita judulnya tentang limbah, kita kalau bahasanya spill ya, kita spill sedikit mengenai limbah itu apa gitu. Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang. Ini bisa teman-teman olah sendiri, bisa ketik sendiri di mana kata-kata yang baik dan benar menurut EYD. Nah, terus kita tambahkan lagi permasalahan terkini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah. Nah, ini sebenarnya bukan masyarakat saja, kita juga termasuk masyarakat dan kemungkinan besar mahasiswa juga kurang kesadaran terhadap masyarakat terhadap sampah. Salah satunya ketika di kampus juga banyak yang membuang sampah sembarangan kan, apalagi sampah plastik. Karena yang saya ajukan ini temanya sampah plastik gitu. Nah, apalagi sampah plastik. Nah, setelah itu teman-teman sendiri ngacu idenya kemana? Salah satunya saya kan di tempat pelelangan ikan. Nah, saya berdasarkan kondisi yang sekarang, kondisi yang di lapangan, sampah plastik yang ada di lapangan ataupun di tempat pelelangan itu seperti apa. Nah, dengan kondisi existing, kurangnya kesadaran, pengolahan, pemahaman dan pemanfaatan tentang sampah dan limbah sisik ikan. Karena kan saya memadukan sampah plastik dan juga limbah sisik ikan yang menjadi produk baru. Nah, kita juga harus tentunya dua-duanya ini kita tambahkan di sini dengan, ini kan harusnya tadi 3 lembar saya pangkas sedikit demi sedikit berdasarkan kondisi sekarang, terjadinya pencemaran, ini kan udah ada kata kuncinya, pencemaran, limbah, sampah, kayak gitu kan. Ini sudah saya sepil di tempat pelelang ikan. Sudah, terus ke bawah supaya lebih menarik lagi, saya tambahkan di pasca tsunami. Karena Aceh kan terkenal dengan tsunami-nya di tahun 2004. Nah, ini kita bedah
Nah, ini dia pasca tsunami barat selatan Aceh itu merupakan salah satu daerah yang prospek ke depan untuk dikembangkan. Jadi setelah tsunami Aceh itu semakin berkembang gitu. Dan tentunya produk baru itu belum ada yang memang ciri khas Aceh itu seperti apa. Nah, misalkan itu kemauan kita tersendiri karena produk kita akan menjadi brand image tentunya di pasaran nanti gitu. Nah, ini saya di sini nih sebagai closing dari latar belakang supaya setelah nantinya produk kita jadi ini akan menjadi oleh-oleh ataupun menjadi buah tangan bagi masyarakat yang datang ke daerah Aceh tentunya. Nah, ini menjadi di closingnya sedikit. Oleh sebab itu dengan memanfaatkan kondisi ini, nah jadi dengan bahasa-bahasa pilihan bahasa-bahasa menarik tuh. Oke, ke bawah. Nah, ini gambaran umum. Ini babnya harus memang sesuaikan dengan panduan ya, teman-teman. Jangan lupa nih, saya selalu ingatkan sesuaikan panduan. Nah, ini nih produk barunya itu seperti apa gitu. Yang ditawarkannya itu seperti apa, nanti teman-teman sebutin karakteristiknya itu seperti apa. Produknya itu berupa tas ataupun berupa gantungan kunci ataupun berupa apa, boleh disebutkan di sini gitu gambaran ini. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini dia contoh produk tasnya. Nah, teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan produk tas seperti ini, gitu. Ya, ini ada beberapa yang tas rajut yang memang itu dari ring limbah gitu, limbah plastik dari aqua gitu. Nah, dari aqua seperti ini, teman-teman itu kan ada ringnya di sini dan ini yang dipakai gitu. Biasa ini kewirausahaan yang memang kita terapkan di sekolah. Dan sebenarnya ide itu kan banyak teman-teman. Ide itu kan biasa, tapi kita olah gitu, kita padukan dengan kreativitas yang memang sesuai bidang kita. Bidang saya tentang perikanan. Saya padukan dengan perikanan. Salah satunya limbah yang ada di tempat pelelangan ikan, yaitu limbah sisik ikan. Saya padukan dengan itu. Nah, terus ke bawah lagi teman-teman. Ini target pasarnya mana gitu? Karena kita buat di seputaran mahasiswa. Target utamanya adalah mahasiswa. Yang kedua adalah tas, toko tas dan souvenir di barat selatan Aceh. Nanti kita setelah jadi, kita jangan hanya berangan-angan gitu kalau di PKM. Setelah itu seperti apa? Kita pasarkan di beberapa daerah. Nah, setelah itu masyarakat pada umumnya nanti kita akan sebarkan di expo yang ada di IBT, expo biasanya fakultas FISIP yang memang sudah ngadain ataupun expo yang lainnya yang memang produk kita itu layak untuk dipasarkan. Setelah itu ada analisis SWOT. Mungkin teman-teman sudah mengetahui kekurangan, kelemahan, peluang dan tantangan dari kedepannya. Ancamannya itu seperti apa? Itu dituangkan semua di analisis SWOT ini dari produk kita. Misalkan sudah ada brand image dari tas yang memang sudah ada, gitu, tas plastik ini sudah ada. Namun tidak menutup kemungkinan dengan ditambahkannya limbah sisik ikan itu akan menjadi menarik dan ini menjadi peluang. Nah, ini semua kita sebutkan. Oke. Ke bawah lagi. Ini boleh teman-teman boleh ya mengamati sekiranya bagaimana cara pembuatannya, cara menempatkannya gitu. Oke, bawah. Nah, ini mulai dari penyusunan laba dan rugi. Ini saya memang belajar juga di anak ekonomi yang itu kan bukan sesuai bidang kita untuk perhitungan. Jadi kita juga perlu orang lain. Itulah perlunya kolaborasi. Salah satunya saya sendiri memang belajar terus di Fakultas Ekonomi kemarin pada tahun 2019 saya belajar bagaimana cara membuat cash flow, bagaimana cara membuat perhitungan yang baik untuk menentukan suatu harga satu produk itu seperti apa. Oke, bawa lagi teman-teman. Ini bisa di-share ya satu-satunya. Oke, Mas Moderator nanti berapa menit lagi boleh diingatkan ya. Ini kita mengacu ke bab 3, kita bedah ulas kembali bagaimana metode pelaksanaannya akan dijalankan nantinya. Kalau kami sendiri di tim PKMK ini bagaimana merencanakan. Pertama kami kan survei awal dulu ke tempat pelelangan ikan. Seperti apa kondisinya, apakah memungkinkan untuk sustainable berkelanjutan seperti itu. Kemudian kan di sini sudah ada teman-teman, karena ketika sudah jalan kemarin pendanaan, tidak hanya kami gitu yang mengumpulkan limbah ikannya, limbah sisiknya itu bukan hanya kami, tapi tukang ikannya sendiri yang kalau misalnya teman-teman main ke pajak ikan di Melabuh, jadi
yang memang membersihkan ikan, tadinya membersihkan ikan terus sisiknya dibuang. Kami bilang kepada penjual ikannya, Pak, kalau misalnya ada limbah, kalau ada sisik ikan yang memang terbuang nantinya boleh dikumpulkan saja Pak, nanti kami bayar. Yang tadinya itu sampah loh, yang tadinya itu enggak dibuang begitu saja ya, itu menjadi nilai ekonomis meskipun itu tidak seberapa. Tapi ketika saya beli kemarin itu satu plastik itu kami hargakan 50.000 setiap hari, kami ambil lagi gitu. Jadi yang tadinya dibuang itu menjadi nilai ekonomis gitu. Nah, jadi teman-teman harus berpikir sekritis itu kemungkinan besar. Nah, ini tahap uji cobanya, teman-teman bisa dilihat. Oke, ke bawah lagi. Bawah lagi, Mas. Nah, ini cara pembuatannya. Ini sebenarnya kan masih, kalau misalkan kami di PKMK, itu tidak hanya produk yang memang sudah jadi dulu, baru kita buat proposal. Enggak, ini boleh berbentuk prototipe. Ini belum bentuk prototipe dulu nih. Karena belum dilaksanakan, belum ada tahap pendanaan, jadi kami membuatnya dulu hanya segelintir saja gitu. Hanya memang kami buat seperti rancangan terlebih dahulu, baru setelah didanai baru kita membuat tas yang memang sudah jadi. Nah, ini kemungkinan teman-teman dimasukkan sini bagaimana cara pembuatannya dengan baik. Oke, lanjut. Oke, ke bawah. Ini media pemasarannya seperti apa, karena ini di PKMK ya. Seperti apa, kalau kami menggunakan 3 cara, secara langsung, tidak langsung, dan juga secara media sosial, karena yang lebih efektif sekarang itu memang media sosial gitu. Kami alhamdulillah untuk tas plastik ini sudah direncanakan pas awal di tahap monitor evaluasi, kami sudah masukkan di beberapa toko online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, bahkan kami sudah masukkan itu sebagai pengembangan produk nantinya. Nah, ini teman-teman bisa dimasukkan nanti di proposal. Meskipun tidak ada yang beli, yang penting kita sudah memasukkan ke di Lazada itu gitu sebagai brand image nanti. Ini selanjutnya diproduksi, teman-teman sendiri produksinya seperti apa. Nah, ini menarik sekali sebenarnya kemarin tuh. Saya estimasiin dalam 1 hari itu ada 40 pieces. Dari 1 bulan itu berarti 1 minggu. Nah, dari 1 minggu berapa kerja sehari. Nah, kita itu hanya merencanakan seperti itu gitu. Nah, karena saya buatnya di perumahan di ADB tentunya yang saya tempat tinggali. Nah, ini menjadi keunikan tersendiri karena yang membuatnya mahasiswa gitu. Boleh terus bawa lagi. Nah, ini jadwal kegiatannya kami lakukan selama 4 bulan. Di bulan pertama kami survei pasar, pengadaan alat dan bahan, desain produk itu di bulan pertama. Di bulan kedua kami langsung uji coba dan pemasaran itu di bulan ketiga dan keempat. Setelah itu kami membuat laporan akhir, itu nanti adanya PKP 2 atau monep evaluasi internal. Terus ke bawah, dan ini poin penting juga, daftar pustaka harus dicermati bagaimana penulisannya. Setelah itu yang terakhir ada di lampiran ya. Sebenarnya ini lampiran ini kan ada, teman-teman saya lihat ada beberapa proposal juga yang memang sudah disubmit ke UTU, itu di lampirannya kan di situ ada nomor jenis kegiatan, status kegiatan, waktu dan tempat yang dari tulis. Nah, ini saya mendapatkan trik juga dari kawan saya yang memang di universitas sudah terkenal, yang memang selalu mendapatkan medali emas biasanya di kompetisi tersebut. Jadi saya pas bidang kemahasiswaan yang sedang diikuti, ini diisi saja sebanyak mungkin gitu. Meskipun ini tidak berpengaruh besar terhadap proposal kita, setidaknya ketika melihat identitas kita, si reviewer juga melihat, oh ini mahasiswa aktif, ini mahasiswa banyak berkarya, ini mahasiswa banyak mengikuti organisasi ataupun mengikuti event. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Sebagai apa teman-teman sendiri, ini kan 2019. Oke, bawa lagi. Jangan sampai, kan di sini sudah ada tanda tangan. Nah, ini jangan sampai tanda tangan ini lakukan tanda tangan digital ataupun tanda tangan di, sekarang kan musim tuh tanda tangan di scan itu dimasukkan langsung ke Word gitu, atau itu langsung dijadikan PDF. Jangan, kalau bisa dipoto gitu langsung, ataupun di scan melalui printer yang memang itu tanda tangan kita, tanda tangan basah gitu. Oke, bawah. Ini biodata dari anggota, ada Bang Ilham. Terus ini boleh ya teman-teman, kalau misal minta proposalnya boleh nanti melalui panitia. Oke, terus
Nah, ini anggota 3. Jadi terus bisa ini dosen pembimbing kita harus menyesuaikan dengan bidang keilmuan kita. Berarti mendukung dosen pembimbing saya ini langsung dari perikanan yang memang lulusan IPB University dan itu sesuai bidangnya gitu. Oke, terus kemungkinan hanya itu ya untuk pembahasan mengenai bedah sendiri. Untuk lebih menariknya untuk hari ini, teman-teman bisa bertanya langsung melalui chat, kolom chat yang tadi sudah disebutkan oleh moderator, ataupun bertanya secara langsung dengan menghidupkan mikrofon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lebih menarik lagi apabila ada yang bertanya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Arik, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penjelasan materi kepada kita dan sedikit banyaknya pengalaman beliau di bidang PKM. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom live chat. Mungkin ini ada satu pertanyaan Bang dari saudari Sania. Apakah ide pokok atau gagasan pikiran yang diusulkan harus berupa hal yang terbarukan? Menarik sekali ya. Atau bisa saja menggunakan inovasi lama, tapi cocok untuk diterapkan pada masa kini? Oke, bisa langsung gimana? jawab. Langsung jawab Mas Arik ya. Bisa langsung dijawab saja. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Sania yang sudah bertanya melalui kolom chat. Ini menarik sekali sebenarnya, berarti apa yang saya sampaikan dapat dimengerti ataupun diperhatikan. Ide pokok itu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya itu bisa untuk ide lama, terutama saya sendiri bisa mengaplikasikan kepada teman-teman itu sistem ATM gitu. Amati, tiru, jangan lupa dimodifikasi gitu. Setelah teman-teman sendiri mengamati yang tadi saya sudah bedah karya yang memang pernah lolos pendanaan, itu boleh ditiru gitu, boleh tiru caranya. Caranya itu seperti penulisannya, tata kirikan seperti ini, tata letak seperti apa, terus gambarnya itu seperti apa, itu boleh. Jangan lupa dimodifikasi, modifikasi sesuaikan dengan diri teman-teman. Dengan memang inovasi yang memang kita jalankan, yang tadi yang ditanyakan dari Sania ini, inovasi lama tapi cocok untuk diterapkan masa kini. Misalkan seperti apa? Inovasinya itu, ini kan lama nih yang tadi tas limbasi ikan. Kemungkinan besar kita bisa modifikasi dengan bantuan alat ataupun teknologi yang terbarukan. Atau misalkan tasnya itu bisa kita yang tadinya saya limbasi ikan, yang kemungkinan kolaborasi dengan bidang kesehatan. Tasnya ini bisa dapat kalau kita pakai itu dapat mengurangi diabetes misalkan, ataupun bisa mencegah COVID-19. Itu tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi dengan kesehatan gitu. Bagaimana cara meningkatkan yang menarik. Itu kan ide-ide yang lama gitu. Tapi kita perbarui kembali. Jangan sampai idenya itu sama gitu. Jangan sampai idenya itu yang memang sudah diterapkan sebelumnya, tapi kita terapkan kembali atau ulang kembali. Jangan. Tapi kita modifikasi. Seperti itu. Jadi pentingnya kolaborasi itulah. Jadi tidak hanya di bidang lingkup kita, akan tapi di bidang lain. Kemungkinan besar misalkan Mas MC tadi, Mas Andre di bidang teknik sipil. Kemungkinan besar kenalan ada di bidang kesehatan ataupun di bidang perikanan. Kemungkinan besar itu bisa berkolaborasi langsung saja. Nantinya akan menemukan ide-ide yang terbarukan. Yang lebih baik lagi apabila inovasinya itu yang memang belum ada. Tapi itu biasanya sulit untuk kita cari. Nah, kalau saya sendiri, saya biasanya melihat tuh yang lolos PIMNAS tahun 2021. Ketika itu 2019 saya lihat dulu PIMNAS yang memang lolos tahun sebelumnya. Jadi kita bisa melihat tuh scroll apa saja memang dulu-dulu yang terbarukan. Nah, setelah itu baru saya tuangkan ke dalam tulisan saya. Apakah cocok nih di daerah ini? Apakah cocok nih dengan kondisi saat ini? Nah, seperti itu. Jadi kita melihat lagi situasi yang memang terkini. Apakah itu memang dipentingkan untuk masyarakat atau tidak gitu. Jangan sampai ide kita itu sia-sia gitu. Oke, teman-teman. Nah, itu saja. Kemudian Sania boleh ditanggapi ataupun kurang berkenan, boleh silakan ditanyakan lagi. Itu saja, moderator.
Atau ada yang pertanyaan yang lain? Mas Arif? Baik, terima kasih Bang. Mungkin dari yang bertanya, Saudari Sania, mau ditanggapi atau memang mau bertanya kembali, saya persilahkan. Oke, dipersilakan. Karena nih, Sania nggak ada. Sudah cukup jelas Kang Yadi. Oke, siap. Ini memakai Zoom-nya ketua ya. Oke, siap. Terima kasih. Semoga menimbulkan lagi yang terbaru ya. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya atau bagaimana Mas Arif? Baik, ini langsung ke pertanyaan berikutnya Bang. Dari Saudari Desi Fitriani, apakah semua metode penulisan PKM sama, baik itu PKMK, PKMAI, dan skim-skim PKM yang lainnya? Oke, langsung saya jawab untuk mengefisiensikan waktu. Terima kasih Mbak Desi selaku wakil himpunan. Ini metode penulisan ini beda-beda ya, karena ada tuh di skim PKM. Mungkin teman-teman sendiri bisa dibuka websitenya Belmawa Dikti, itu ada setiap skimnya itu ada metodenya, setiap skimnya itu ada panduannya gitu. Misalkan PKMK itu ada panduan tersendiri PKMK, PKMPM itu ada panduannya sendiri, PKMAI. Jadi rajin-rajinlah membuka atau sesuaikan dengan panduan. Ketika kita sudah menulis proposal, kalau misalnya tidak sesuai panduan, sekeren apapun judul kita, sebagus apapun, seterkini apapun, kalau misalnya tidak mengikuti panduan, itu sama saja gitu hasilnya. Karena yang reviewer nantinya lacak, yang reviewer nantinya lihat itu sesuai enggak dengan panduan. Itu yang pertama gitu. Karena kesesuaian dengan panduan itu modal utama teman-teman untuk lolos ke tahap selanjutnya, salah satunya tahap pendanaan. Itu yang bisa saya jawab. Jadi ada di link Belmawa itu ada untuk keseluruhan panduannya. Oke, itu saja Mas Arif. Atau Mbak Desi, silakan. Ada yang ditanggapi nggak? Nah, baik, mungkin dari Saudari Desi ada yang ingin ditanggapi. Saya mau bertanya kembali, saya persilakan. Oke, silakan ya. Gimana Mbak Desi? Atau ada yang menarik lagi? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Oke, siap. Dari pertanyaan Sandi Mas Nur Akbar. Bagaimana cara untuk mendapatkan ide atau inovasi yang mutakhir untuk PKM? Ya, langsung saya dijawab ya. Terima kasih Mas Sandi sudah bertanya. Sebenarnya ide kreatif itu sesuaikan dengan kondisi yang terkini ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Yang mutakhir itu seperti apa? Gitu. Kalau misalkan idenya itu hanya sebatas ide, tapi tidak dituangkan melalui tulisan, itu kalau menurut saya sia-sia gitu. Tidak ada yang memang ide itu direalisasikan kalau misalnya itu tidak dituliskan gitu. Jadi ide yang mutakhir itu kan muncul ketika keresahan terjadi di masyarakat. Nah, kita menjadi solusi alternatifnya. Salah satunya kita sendiri sebagai mahasiswa. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Mas Sandi dan teman-teman yang lain, cara menentukan ide mutakhir salah satunya kita langsung ke kondisi terkini di lapangan itu seperti apa. Keresahan masyarakat itu seperti apa? Apakah masyarakat itu resah dengan adanya tadi yang saya sudah sebutkan itu sampah. Salah satunya sekarang terkini itu COVID-19 itu meresahkan kepada warga. Nah, salah satunya kita itu kan menumbuhkan ide tuh. Gimana caranya menciptakan untuk solusi alternatif supaya sampah ini bisa terkurangi, sampah ini bisa menjadikan nilai ekonomis gitu. Nah, itulah kalau menurut saya itu ide yang mutakhir teman-teman yang bisa didapatkan ketika terjadi keresahan kepada masyarakat atau keresahan terhadap teman kita itu seperti apa. Nah, kita menjadi solusinya gitu. Jangan sampai keresahan di masyarakat yang terjadi kita juga meresahkan, sama-sama meresahkan dan tidak ada solusi. Nah, jadi kita menjadi solusi alternatif bagi masyarakat. Salah satunya dengan membuat ide, dan ide itu harus menjadikan solusi. Nah, itu saja teman-teman kata kunci yang memang kita dapatkan hari ini gitu. Oke, terima kasih Mas Sandi sudah memberikan pertanyaan. Baik, mungkin kepada Saudara Sandi ada yang ingin ditanggapi?
Ada Mas Andi? Atau tertidur? Atau mahasiswa perikanan nih? Saya rasa Sudah, sudah Bang. Oke, terima kasih Mas Andi ya. Mas Andi Akbar. Mahasiswa perikanan ini mana Baik, belum ada yang kita masuk ke bertanya? pertanyaan selanjutnya Mas. saja, Bang. Oke. Ini dari saudara Jasmi. Ingin bertanya bagaimana cara untuk menumbuhkan niat dan kemauan dalam diri untuk mengikuti kompetisi dan cara agar kita bisa terus memunculkan ide atau gagasan-gagasan yang terbaru. Karena melihat belakangan ini, minat mahasiswa untuk mengikuti PKM ini sudah sedikit, sangat sedikit. Ya benar sih. Oke, terima kasih. Baik, saya Ini kembali. memang ketua ada Bang Jasmi ya. Ini sebagai ketua ini memang luar biasa kritis nih. Jadi melihat kondisi terkini mengenai PKM ini sedikit sekali ya Pak Ketua yang mengikutinya. Padahal sudah dijaminkan mendapatkan reward bebas skripsi loh. Kenapa masih sedikit saja? Inilah salah satu upaya alternatif kita membuat seminar seperti saat ini. Ini apresiasi penuh saya terhadap MTS, khususnya di kepengurusan Bang Jasmi ini. Nah, ini sebagai upaya tentunya mengajak untuk teman-teman sendiri keseluruhan dari mahasiswa dari teknik sipil untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Karena merugi ketika ketika kita menjadi mahasiswa tidak mengikuti PKM. Sama halnya saja kita sudah diberikan modal utama sebenarnya untuk lulus secara singkat. Akan tetapi kita tidak menggunakannya. Ini memunculkan tadi sebenarnya keresahan dari sekarang itu kan mahasiswa sedikit sekali mengikuti kompetisi. Jangankan kompetisi yang tingkat Bilmawa ataupun nasional. Kompetisi yang diadakan oleh setiap tahunnya oleh MTS misalkan, setiap tahunnya oleh himpunan-himpunan lain, itu saja kita tidak ikuti. Salah satunya kita tuh mengolah diri atau mengasah diri untuk ide kreatif itu dengan mengikuti kompetisi. Jadi diri kita, kalau saya sendiri itu merasa tertantang gitu. Rasanya itu ingin selalu mengikuti kompetisi gitu. Bahkan saya setiap tahun, setiap semester itu pasti ada mengikuti kompetisi. Lewat tidak lewat, lolos tidak lolos, juara atau tidak juara itu kan menjadi pertimbangan kita, evaluasi diri kita. Juara saja bonus, kalau tidak juara ya kita evaluasi kembali. Setidaknya kita sudah mengikuti gitu. Jadi teman-teman sendiri coba saja dulu. Jangan pernah teman-teman sendiri kalau misalkan nggak sanggup, nggak bisa, ya tanyakan gitu. Jangan hanya diam saja. Di sini sudah ada saya teman-teman, sudah ada Bang Jasmi yang memang sudah kritis. Silahkan ditanyakan. Ada ketua panitia, ada Bang moderator, ada MC dan sebagainya di kepengurusan MTS. Silakan kalau misalkan tidak dimengerti, tanyakan yang memang sudah pernah mengikuti. Setidaknya mereka pernah mengikuti bagaimana cara mengupload PKM, bagaimana cara membuat idenya itu seperti apa, kepenulisan yang menarik itu seperti apa. Seperti itu saja, simple gitu. Yang meributkan diri kita sebenarnya ya diri kita sendiri karena kita tidak mau. Nah, ini boleh ya ketika ide dan gagasan yang terbaru itu karena memang timbulnya atas keresahan dari mahasiswa sendiri sebenarnya. Kalau saya seminimal mungkin kita ajak rekan sejawat kita atau ajak rekan yang memang pertemanan kita, yuk ikut PKM gitu. Setidaknya teman satu letting, satu kelas, kita itu sudah diajak. Jadi ketika kita ngajak satu orang itu akan mengajak temannya lagi, satu orang juga akan mengajak teman lagi, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman sendiri akan mengajak satu orang itu akan mengajak 10 orang juga gitu ke depannya. Nah, seperti itu aja, minimal satu saja ajak teman-teman, ajak gitu. Ketika diri kita sudah bisa, kita ajak teman gitu ikut PKM. Jangan sampai hanya sendiri untuk kebutuhan diri sendiri saja. Itu saya paling tidak suka seperti itu ya. Jadi hanya untuk kepentingan diri sendiri saja gitu. Nah, itu saja mungkin Pak Kahim, memang luar biasa nih pertanyaannya, sangat menarik sekali ya. Apresiasi penuh untuk Pak Kahim. Baik, terima kasih kepada narasumber. Mungkin kepada saudara Jasmi ada yang ingin ditanggapi? Saya ingin mendengar suaranya dulu nih Bang Jasmi nih, penyampaiannya gimana nih? Ya baik, dipersilakan kepada Bang Jasmi. Ya, terima kasih Bang atas tanggapan terkait pertanyaan tadi, karena tadi pertanyaan sesuai dengan keresahan juga Bang, karena belakangan ini memang tentang program kreativitas mahasiswa itu sedikit sekali peminatnya Bang.
mungkin dengan diadakannya ini dan juga dengan tanggapan Abang tadi, kawan-kawan yang hadir pada hari ini dapat tumbuh lagi minat dan kemauannya dalam mengikuti PKM ini. Terima kasih Bang atas tanggapan. Siap. Memang luar biasa. Inilah yang saya harapkan kepada kepemimpinan ke depannya. Minimal kita peduli dengan himpunan kita sendiri, minimal kita peduli dengan teman kita sendiri gitu. Gimana caranya teman-teman sendiri nantinya bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa, karena keresahan itulah yang memang ditimbulkan dari Mas Jasmi yang tadinya teman-teman masa mahasiswa di himpunannya sendiri tidak ada yang ikut, masa kita harus kalah dengan fakultas yang lain terus. Nah, ini kan menjadi keinginan kita, kemauan kita juga ingin dong muncul nama kita di Belmawa sebagai penerima peraih medali emas. Siapa yang tidak ingin kan? Insya Allah kedepannya ada di salah satunya di himpunan mahasiswa teknik sipil. Oke, saya tunggu nanti teman-teman sendiri lolos di pendanaan. Setidaknya nanti ada notif ke saya, Bang, saya lolos di pendanaan nih. Dan itu menjadi kesenangan tersendiri gitu bagi saya dan teman-teman yang lain, khususnya di Ketua HMJ, Bang Jasmi, dan memang sudah membuat acara yang memang spektakuler ini. Oke, selanjutnya kembali ke moderator, ada yang ditanyakan lagi? Baik, berhubung waktu sesi pertanyaan sudah habis, maka sesi pertanyaan kita tutup dan akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan materi yang disampaikan oleh saudara kita, narasumber Setia Nur. Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam PKM. Yang pertama, intelektual. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, kondisi terkini. Keempat, pemanfaatan limbah. Dan 5, berbasis IT. Terus, dalam membuat PKM harus memperhatikan hal-hal diantaranya berorientasi sampai PIMNAS, tim yang solid, dan harus sesuai hukum PKM. Selanjutnya, betapa besarnya benefit yang kita dapatkan jika mengikuti PKM, terutama di kampus Universitas Sukumar. Baik, dengan dijelaskannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelumnya, berterima kasih sekali lagi kepada para peserta yang masih stay di Zoom kita sampai dengan akhir acara, tamu undangan, beserta narasumber. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Das, Setia Nur, telah bersedia memberikan sedikit banyak pengalamannya kepada kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ada suara. Tes. Terima kasih kepada moderator. Acara saya ambil alih. Kita memasuki sesi foto bersama. Tolong kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi. Sekali lagi kepada seluruh peserta, tolong diaktifkan kameranya. Slide pertama. Slide kedua. Oke, silakan diaktifkan. Ada banyak juga nih. Mulyanda ya. Siti Lutu, silakan diaktifkan. Ranisa. Baik, terima kasih.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan pemaparan materi pada acara hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi penutup. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga pemateri yang sudah memberikan pemaparan materi serta diskusi yang sangat luar biasa. Semoga hasil diskusi yang diharapkan menambah pengetahuan dan ilmu baru bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah menyusun rencana kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sampai kita di titik akhir, saya, Andre Karsto Ginting, selaku Master of Ceremony pertemuan kita pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, mari kita tutup bersama acara Roso Bedah Pekan Kreativitas Mahasiswa yang disingkat PKM dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Kang Yadi, Sama, makasih Bang. Kang Yadi ya. Makasih sekali lagi, Bang. Ya, siap-siap. Silakan. Semangat selalu HMTS untuk Jaya. Terima kasih Terima banyak Kang kasih. Yadi ya udah dibantu. Siap izin lab ya. Baik, Bang.